berkat serta pimpinan Tuhan akan menyertai kita semuanya, khususnya umat Tuhan di wilayah Konfren Jawa kawasan timur. Untuk itu kami undang kita semua akan berdiri untuk melayangkan doa penyerahan kita kepada Tuhan. Maha besar Tuhan Allah kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terpujilah nama dan kebesaran-Mu, Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang memberi kehidupan yang berkelimpahan kepada umat manusia. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang telah membimbing serta memberkati perjalanan kehidupan kami sepanjang tahun 2002. Kami yakin bahwa tangan kasih-Mu akan selalu menyertai kehidupan kami masing-masing di tahun 2003 yang akan datang. Oleh sebab itu Bapa, kami tidak meminta untuk menempuh jalan yang selalu mulus atau memikul beban yang ringan, serta tiada badai yang menghambat perjalanan kehidupan kami. Namun Tuhan, kami memohon kekuatan dan penguasaan diri untuk menempuh jalan yang berbatu-batu, rintangan demi rintangan yang menghambat di dalam perjalanan kehidupan kami. Berilah kami keberanian agar kami dapat menyisir puncak-puncak kesulitan dan mengubah setiap batu hambatan menjadi batu loncatan, dan agar kami menikmati kehidupan yang berkemenangan. Hanya kepadamu lah Tuhan kami serahkan kehidupan kami, agar kami dapat berdiri tegar menapaki kehidupan di tahun yang baru nanti. Jadikanlah kami alat-Mu untuk memperkenalkan kasih-Mu yang ajaib pada setiap umat manusia. Berkati masing-masing kami. Terima kasih karena Tuhan telah mendengar doa dan seruan kami pada saat ini. Dan terima kasih bahwa Tuhan akan selalu dekat dan menuntun sepanjang kehidupan kami. Bapa, semua ini kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, penebus kami. Amin. Saudara sekalian, sebelum kita mengumpulkan persembahan bagi Tuhan, saya akan bercerita satu cerita pendek. Saudara sekalian, tahun baru biasanya identik dengan hadiah. Apabila tahun baru sudah datang, banyak orang-orang yang menerima hadiah, dan hadiahnya berbeda-beda. Ada yang memberikan hadiah anaknya rumah, ada yang memberi hadiah anaknya mobil, ada yang memberi hadiah anaknya baju baru, bahkan ada yang memberikan hanya sekedar ucapan selamat tahun baru. Tapi malam hari ini saudara sekalian, saya begitu berbahagia. Kenapa? Karena bapak saya memberikan lebih dari rumah, bapak saya memberikan lebih dari mobil, bapak saya memberikan lebih dari baju baru, bahkan bapak saya memberikan lebih dari sekedar kartu ucapan selamat tahun baru. Dia menggendong anaknya yang tunggal, menyerahkan kepada saya, bahkan mati untuk menyelamatkan saya. Inilah pemberian yang terbesar bagi saya, dan saya yakin merupakan pemberian yang terbesar pula bagi saudara sekalian. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya akan Dia, jangan binasa, tapi peroleh hidup yang kekal. John F. Kennedy katakan, jangan tanyakan apa yang pernah negaramu berikan padamu, tapi tanyakanlah pada dirimu, apa yang pernah engkau berikan bagi negaramu. Dan sekarang ini saya juga bertanya, jangan tanyakan apa yang Tuhan pernah berikan kepada kita sepanjang tahun ini, tapi mari kita tanyakan dalam hati kita, apa yang pernah kita berikan kepada Tuhan. Sudahkah waktu yang terbaik? Sudahkah
harta yang terbaik? Sudahkah hidup yang terbaik bagi Tuhan? Malam ini kita juga ditantang untuk satu pemberian yang terbaik. Sesuai aturan yang telah disampaikan, mari kita mengisi amplop yang sudah ada dengan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami persilakan. Kita akan sama-sama berdiri dan kita berdoa untuk persembahan kita malam hari ini. Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih oleh karena berkat-Mu yang indah bagi kami sepanjang tahun ini. Terima kasih oleh karena kehadiran-Mu di rumah tangga masing-masing kami sepanjang tahun ini. Terima kasih pula oleh karena Tuhan memberkati pekerjaan kami sepanjang tahun ini. Terima kasih pula oleh karena Tuhan menyertai dalam setiap problema yang kami alami tahun ini. Dan kami bersyukur ya Bapa, karena malam hari ini kami boleh memperbarui komitmen kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Baik waktu kami, baik talenta kami, baik harta kami, bahkan kehidupan kami. Terimalah persembahan yang telah kami persembahkan malam ini untuk pekerjaan-Mu yang mulia, dan ajarlah kami untuk mencintai Engkau dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali.
Bapak Ibu sekalian, lagu Sion nomor 203, Akan Berkumpulkah Kita. Tentu Anda semua sudah tahu lagu ini. Apakah ini satu lagu yang sukacita, lagu yang gembira, atau lagu yang sedih? Menurut Bapak Ibu sekalian, ini lagu yang gembira, yang sukacita, atau lagu yang sedih? Yang mana? Yang sukacita. Saya setuju. Tapi tahukah kita penciptaan lagu ini pada tahun 1800 sekian? Seorang pendeta bernama Robert pada suatu hari di kota New York sangat sedih karena ada wabah penyakit di kota itu, sehingga begitu banyak jemaatnya yang sakit sampai meninggal dunia. Bukan hanya jemaatnya, tapi juga orang-orang lain di kota itu. Beberapa hari berturut-turut, orang sibuk pulang pergi ke pemakaman, menguburkan saudara-saudara keluarganya terkasih yang meninggal dunia. Dalam situasi yang sangat mencekam, pendeta ini duduk di depan pianonya. Pada seketika itu juga, dia menciptakan melodi ini. Sekaligus dia menciptakan syairnya. Satu kerinduan bahwa di balik kematian, suatu saat kita akan berkumpul di seberang sana. Kita tiba sana di tepi sungai bermain, hati kita penuh suka menyanyi lagu damai. Berkumpul di tepi sungai bermain, akankah kita berkumpul di tepi sungai yang indah? Kalau saja ya, tentu pasti di surga. Tetapi pada malam hari ini, kami Quartet Pathfinder ingin mengajak saudara-saudara dan kita semua untuk membayangkan gimana sih hari pertama di surga itu, bagaimana ceritanya. Lagu kami rindu untuk menceritakan, sedikitnya membayangkan hari pertama di surga. Oh hari yang pertama di surga yang indah saat kau jalan di jalan emas. Lihat kiri dan kanan semua teman saudara, dan sambil senyum saling menyapa. Apa kabar oh hari yang pertama di surga yang indah, kala kuasa dosa telah berlalu. Semua duka cita lenyap saat tiba di sana pada hari terang di surga. Dan ku bayangkan saat ku tiba di sana,
bertemu dengan malaikat yang menungguku. Katanya, hello hello, selamat datang. Yesus menunggu, ayo masuk. Semua orang percaya kepada saya. Akan ajarkan kau dan aku terbang. Oh hari yang pertama di surga yang indah, salah kau jalan di jalan emas. Lihat kiri dan kanan semua teman saudara, dan sambil senyum saling menyapa. Apa kabar oh hari yang pertama di surga yang indah, kala kuasa dosa telah berlalu. Semua duka cita lenyap saat tiba di sana pada hari yang terang, hari yang terang, yang terang di surga. Oh hari yang pertama di surga yang indah, saat kau jalan di jalan emas. Lihat kiri dan kanan semua teman saudara, dan sambil senyum saling menyapa. Apa kabar oh hari yang pertama di surga yang indah, kala kuasa dosa telah berlalu. Semua duka cita lenyap saat tiba di sana pada hari yang terang, hari yang terang, yang terang di surga. Dan negeri amat indah Tuhan sedia bagi kita, amat mulia cahayanya, ku rindu tiba di sana. Bersama juru selamatku yang akan pegang tanganku, menuntun aku berjalan dalam negeri kemuliaan. Negeri suci, negeri indah, ku rindu masuk di sana dan memandang laut kaca, rumah elok bagi kita di dunia baru yang kekal, kita akan tetap tinggal. Suara musik kedengarlah, merdulah amat bunyinya, malaikat memuji Tuhan bersama umat tebusan. Bapak Ibu sekalian, kita hampir tiba di penghujung acara ini. Paduan suara yang menyanyi pada malam hari ini memang tidak membawa apa-apa, karena mereka terlebih dahulu sudah menghafal setiap nyanyian yang akan dinyanyikan. Dan saya ingin beritahukan kepada Anda bahwa sebelumnya
dalam proses latihan, kami menggunakan partitur. Partitur adalah dokumentasi musik yang kami ambil dari buku nyanyian lagu Sion. Di dalam lagu Sion ada syair, ada notasi, ada tanda-tanda birama yang disebut partitur, dan itulah yang dinyanyikan pada malam hari ini. Paduan suara yang menyanyi pada malam hari ini datang dari berbagai latar belakang suku yang berbeda-beda, latar belakang sosial yang berbeda-beda, usia yang berbeda-beda. Tetapi syaratnya semua harus taat pada partitur. Ketukan yang sudah ditentukan, irama yang sudah ditentukan harus ditaati. Meskipun masing-masing suara menyanyi nada yang berbeda-beda. Tetapi nada yang berbeda-beda itu harmonis karena taat kepada partitur. Pemimpin yang memimpin paduan suara harus juga taat kepada partitur supaya tidak mengajarkan yang salah. Apa artinya? Jemaat yang taat kepada kitab suci, taat membaca kitab suci, meskipun dari latar belakang yang berbeda-beda, tetap bersatu, tetap harmonis karena taat kepada kitab suci. Inilah pesan yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Kita harus menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Nada-nada yang dinyanyikan pada malam hari ini begitu banyak. Kalau hanya satu nada, nyanyian itu terasa hambar. Karena banyak nada yang dinyanyikan, dibunyikan pada saat yang bersamaan, tetapi sekali lagi harmonis itu terdengar indah. Kenapa harmonis? Karena semua yang menyanyi taat kepada partitur. Pemimpin yang memimpin juga taat kepada partitur. Kita akan lanjutkan malam puji-pujian pada malam hari ini. akan beri perhentian, tak lama lagi masuk surga. Air mata pun Tuhan akan hapuskan, tak lama lagi masuk surga. All the market is empty. Semua pusat perbelanjaan akan kosong. No traffic in the streets. Tidak ada lalu lintas di jalan raya. All the builders' tools are silent. Semua dentuman palu bangunan akan terhenti.
as the king comes through the gate. Ketika raja datang di ambang pintu. The king is coming. The king is coming. Raja datang. Raja datang. I just heard the trumpet sounding. Aku mendengarkan trompet itu berseru dengan kuat. The king is coming. Praise God. He is coming for me. Puji syukur kepada Tuhan karena Dia datang untuk kita semua. Jesus is coming. The marketplace is empty. No more traffic in the street. All the builder tools are silent. No more time to harvest wheat. Busy housewives since their labors in their courtroom. All the work on earth has been suspended as the king comes through the gate. The king is coming. The king is coming. I just heard the trumpet sounding, and now his face I see. The king is coming. The king is coming. Praise God. He is coming for me. Happy faces down the hallways, those whose life has been redeemed, broken home that he has mended, those from prison he set free. Little children and the aged, hand in hand, stand all aglow. Those who were Crippled, broken, ruined, clad in garments white as snow. The King is coming. The King is coming. I just heard the trumpet sounding, and now his face I see. The King is coming. The King is coming. Praise God. He's coming for me. Dan anak manusia itu akan datang di awan-awan dengan kendaraan kemuliaannya. Ia akan disebut singa dari Yehuda. Dialah Yesus Kristus, juru selamat manusia, raja atas segala raja. Amen. I can hear the chariots rumble. I can see the marching throng, and the glory of God's trumpet spells the end of sin and wrong. Regal robes are now unfolding. Heaven's grand stands all in place. Heaven's choir is now assembled. Start to sing amazing grace. Oh, The King is coming. The King is coming. I just heard the trumpet sounding, and now his face I see. oh, the King
coming. Praise God, He's coming for me. Praise God, He's coming for me. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita tiba pada doa penutup. Saudara akan berdiri bersama-sama dengan saya. Selesai saya melayangkan doa, ada lagu terakhir yang merupakan lagu puncak dari acara ini. Saudara akan tetap berdiri ketika lagu ini dinyanyikan, karena kita akan menyanyi bersama-sama. Mari kita berdiri dan kita berdoa. Ya Tuhan, dari tempat ini kami berseru kepadamu. Hati kami syarat dengan pujian dan syukur kepadamu. Oleh karena keajaiban kasih karunia Tuhan yang telah menuntun dan menghentar kami sepanjang tahun ini, tiba pada penutupan tahun, kami tidak dapat mengatakan apa-apa atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, selain kami membuka hati kami dan membiarkan Tuhan tinggal di dalamnya. Malam hari ini ya Tuhan, hati kami terangkat ke gerbang surga oleh karena pujian yang sangat menguatkan iman kami. Di atas segalanya, sediakanlah hati kami ya Tuhan untuk menyambut kedatangan-Mu yang sudah sangat dekat. Kami sudah rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Datanglah dengan segera. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Terimalah kami sebagaimana kami ada, dan baharuilah hidup kami. Jadikanlah kami sebagai umat-Mu yang setia, yang tetap teguh di dalam iman, sampai hari Maranatha tiba. Karena kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat dan Penebus kami. Amen.
Saudara-saudaraku, demikianlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami mengharapkan agar supaya kita pulang dengan penuh sukacita, oleh karena kita sudah dipersatukan di dalam anugerahnya yang ajaib. Kami mengucapkan selamat malam, sampai kita bertemu di dalam acara yang mendatang.